Oke, jadi di video kali ini kita mau tes ya. Ini tadi habis ganti untuk akinya, udah kita ganti pakai Amaron. Jadi di sini kita mau tes untuk speednya dan juga bukan lebih ke speed karena speedometer rusak. Jadi kita tes untuk performance-nya. Jadi di sini setelah pergantian ya, ini saya udah ganti aki. Sekarang sih udah lumayan bagus, lumayan enak untuk performanya dan juga untuk listrikannya sekarang udah stabil sekali dibandingkan dengan sebelumnya ya. Sebelumnya masih stabil juga, cuma ada sendak-sendak sedikit, tapi sekarang sudah ada beberapa pergantian seperti lubang ice-nya itu saya tutup. Itu lubang ice ini sebenarnya berguna untuk dipakai ketika kita lagi ini ya, kalau misalnya untuk membersihkan udara. Jadi pas ada pengecekan untuk pengecekan Euro 4 nya itu biasanya, atau Euro 4 gitu, sekarang Euro 4 ya standarnya. Nah biasanya sih bakal lewat ya untuk uji emisi lah istilahnya, tapi saya tutup karena tembak-tembak terus. Lalu setelah itu saya juga ada pasang grounding supaya kelistrikannya lebih stabil, dan di sini sekarang sih lebih enteng ya dibandingkan dengan biasanya. Tapi yang perlu digarisbawahi, di motor ini sudah saya ganti beberapa hal ya, seperti di CDI sudah saya ganti, karburator sebenarnya sudah saya ganti, tapi sekarang saya ganti ke standar lagi. Lalu ada beberapa komponen lagi untuk air filter juga saya ganti yang pakai yang lebih bagus, yang stainless steel. Jadi di motor ini sebenarnya mesin masih standar, mesin nggak ada dioprek sama sekali, cuman ada penambahan atau pergantian beberapa part aja supaya performanya lebih bagus, lebih lancar. Nah tapi kalau dibandingkan dengan Bison standar saya kurang tahu ya, karena Bison ini saat saya beli awalnya sih udah nggak standar ya, sudah pakai karbu PI 26 kalau nggak salah, itu pakai merek Furukawa. Lalu setelah itu karena sangat boros, itu memang betul-betul boros banget, jadi saya pakai seminggu. Kalau kita pakai hanya untuk kerja itu mungkin udah habis ya, itu memang betul-betul boros banget. Nah sekarang pakai ini lebih hemat, ini bawaan dari Bisonnya, tapi ini bukan yang ori ya, ini yang biasa saya pakai. Dan untuk ini sih lumayan irit ya. Saja settingan karbunya agak berbeda, settingan karbunya nggak sama seperti yang biasa, ini agak berbeda sedikit di bagian setelan anginnya. Maklum ini bukan yang ori, jadi ya pasti ada beberapa minus, termasuk finishingnya yang kurang rapi. Kalau bisa finishingnya harusnya lebih rapi, mulus, dan ini agak sedikit kurang rapi, tapi nggak masalah. Kalau misalnya memang mau diperbaiki, bisa kita rimar aja, bisa kita kikis supaya lebih rapi. Nah lalu untuk yang motor-motor ini sebenarnya sih nggak kalah ya dengan motor-motor zaman sekarang atau motor sport naked zaman sekarang. Menurut aku ini sama aja, nggak ada beda. Yang buat beda mungkin yang sekarang sudah pakai LED, tapi nggak kalah kok. Di motor ini saya sudah pakai LED, sudah pakai LED semua, udah oke. Lalu untuk stabil sih lumayan stabil pastinya dong, tapi agak berat ya kalau dibandingkan dengan Matic ya. Kalau ini lumayan berat, jadi pas belok-belok harus disesuaikan. Kalau yang sudah sering bawa motor sport atau motor sport naked sih gak masalah, enak juga sih kalau dibawa untuk harian, dibawa untuk kerja. Tapi karena tempat kerjaku bagi aku sih lumayan jauh, jadi biasanya aku pakai Matic, pakai motor-motor seperti ini. Motor seperti ini saya pakai saat weekend ataupun ya lagi pengen jalan santai aja, atau pagi-pagi lagi cari angin, bisa saya pakai motor ini. Ya kalau untuk speed kita sih nggak gila speeding ya, kalau bagi saya sih nggak perlu tahu kencang-kencang amat. Tapi untuk tenaga dari motor ini 153 cc menurut aku sih lumayan cukup, udah lebih dari cukup lah. Kalau kita bandingkan dengan motor-motor sekarang ya, yang 150 cc kurang lebih hampir sama lah, nggak terlalu beda jauh kalau bagi saya, karena ini performanya sudah lumayan bagus. Dan juga kalian bisa lihat di sini, ini speednya saya pakai hanya speed yang rendah ya, nggak sampai gas-gas terlalu kencang. Jadi saya tuh juga untuk masalah di untuk kecepatan sih menurut saya sih nggak terlalu pengaruh ya, menurut aku sih, karena
bisa kalian lihat, mungkin nanti di rekaman saya akan perlihatkan, jadi kalian bisa lihat ini sih lumayan enteng. Kalau bagi saya sih lumayan enteng ya, tapi di dalam kamera saya nggak tahu apakah terlihat lebih enteng atau enggak. Untuk gasnya sih saya pakai gas biasa, nggak pakai gas spontan. Lalu untuk kabel cok di kiri bawah ini sudah saya lepas, jadi nggak perlu banyak kabel-kabel lagi di stangnya. Menurut aku sih dari motor ini lumayan enak ya kalau dipakai untuk harian, betul-betul sangat nyaman. Tapi karena saya jarang sekali pakai dan hanya pakai sesekali, ini sangat nyaman dan juga sangat irit bensin. Nah, untuk bensinnya sih sekarang saya belum bisa cek ya, karena speedometer belum saya perbaiki. Dan juga speedometer belum saya perbaiki sih, karena lagi belum ada waktu untuk bongkar. Nanti kalau ada waktu bongkar saya akan buat tutorialnya, jadi mungkin kalian bisa pelajari juga apa-apa aja harus diperbaiki ketika kita speedometer kita rusak. Jadi kita analisa lalu kita cek masalahnya di mana. Nanti ke depan lah, setelah mungkin ada waktu saya akan coba buat, mungkin di beberapa video berikutnya baru kita buat, tunggu ada waktu lah. Ini soalnya harus pakai solder juga, harus kita solder, lalu harus beli alat-alatnya juga. Alat-alatnya sih cukup murah, jadi nanti baru kita coba ya di video-video berikutnya, baru kita tes. Lalu saya akan mengajari kalian cara untuk memakai multimeter untuk analisa bagian-bagian mana aja di bagian boardnya atau di bagian motherboardnya yang ada di speedometer ini. Paling seperti itu. Lalu kalau yang lain, dan juga sekarang motornya sudah lumayan jarang, mungkin bagi kalian yang suka dengan motor yang jarang sekali ada di pasaran atau ada di jalanan, ini sudah lumayan bagus. Jadi mungkin beberapa orang lebih suka motor-motor yang unik ya, yang jarang sekali yang ada, jadi lebih berbeda dari yang lain tampilannya. Nah, di motor ini sih memang sangat jarang orang pakai sih, memang sangat jarang sekali, karena udah discontinue. Dan juga mungkin bagi beberapa orang persepsinya mungkin motor ini motor yang mungkin udah nggak laku di pasaran, karena termasuk produk gagal biasa istilahnya. Mungkin bagi yang awam ya, yang nggak ngerti mesin, nggak ngerti motor, mereka bakal seperti itu. Nah juga dan bagi kita yang sudah ngerti dan juga sudah ngerti asal usulnya, ngerti karakteristik mesin dan lain-lainnya tentang motor, ini pastinya sangat-sangat worth it kalau misalkan pakai motor ini. Kenapa seperti ya, nanti saya akan jelaskan jadi kenapa bisa seperti itu di video satunya lagi. Mungkin saya akan post dulu video yang itu, baru saya akan post video ini, supaya kalian semua bisa tahu keunggulan dari motor ini. Jadi paling seperti itu ya untuk keunggulannya, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya atau di video sebelum ini nantinya. Lalu untuk yang lain sih harusnya paling yang aku akan sampaikan hanya seperti itu untuk motor ini. Nah, mungkin kalian yang memiliki motor ini bisa juga kita sharing-sharing tentang apa aja masalahnya, gejalanya. Yang pasti di motor ini udah 8 tahun ya, dan saat pertama kali sampai di aku ini masalahnya lumayan banyak, karena motor ini pernah jatuh beberapa kali, lalu akinya soak, lalu untuk bagian kiprotnya rusak, semuanya ganti-ganti. Ini harus diperbaiki, dan yang harus diperbaiki sudah saya perbaiki. Jadi sekarang sih harusnya udah lancar-lancar aja, nggak ada masalah yang berat. Paling seperti itulah kalau untuk ini ya, untuk bagian motor ini. Lalu untuk yang sisanya kita bisa lihat, mungkin peminatnya sih sekarang udah kurang ya motor ini, tapi mungkin menurut aku sih semoga sih masih ada beberapa dari kalian yang ada pakai ataupun yang mungkin tertarik dengan motor seperti ini dan juga bisa lihat sharing-sharing di sini ya, kita bisa sharing bareng. Jadi sangat senang juga kalau misalnya punya teman atau rekan yang bisa sharing untuk kendaraan seperti ini. Paling seperti itu dulu video kali ini. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kita bisa chat di kolom komentar, bisa sharing juga di sana. Nanti di next video kita akan coba bahas lagi yang lain. Paling seperti itu aja di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.